Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Fiona Angelika Rambuta Guhana dengan NIM 2025 110054 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan topik nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, kita mengetahui Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah, lembaga negara, maupun warga negara harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Dasar hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak hanya berisi aturan-aturan mengenai penyelenggaraan negara, tetapi juga mengandung nilai dan norma konstitusional yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dan norma tersebut menjadi dasar dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap peraturan yang berada di bawah UUD 1945 harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang nilai dan norma konstitusional. Nilai konstitusional adalah prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara. Nilai-nilai tersebut mencerminkan cita-cita, tujuan, dan karakteristik bangsa yang ingin mewujudkan melalui kehidupan bernegara. Sementara itu, norma konstitusional adalah aturan atau ketentuan yang terdapat dalam konstitusi yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara maupun penyelenggara negara. Dengan kata lain, nilai konstitusional merupakan gagasan atau prinsip yang mendasari konstitusi, sedangkan norma konstitusional merupakan aturan konkret yang mengatur pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait nilai-nilai konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam nilai tersebut terdapat 5 nilai. Yang pertama, ada dari nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan tercermin dalam pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan serta menjunjung tinggi kehidupan beragama. Penerapan nilai-nilai ketuhanan tertampak dalam adanya kebebasan memeluk agama, kebebasan beribadah sesuai keyakinan, penghormatan terhadap perbedaan negara, dan larangan melakukan diskriminasi terhadap agama lain. Yang dimaksud dengan kebebasan memeluk agama adalah setiap manusia memiliki hak penuh dalam menentukan dan meyakini atau menganut agama apapun yang sesuai dengan hati nurani kita, tanpa paksaan dari orang lain. 2. Terkait kebebasan beribadah sesuai keyakinan. Setelah memilih agama yang kita yakini, kita juga bebas untuk melakukan ritual, upacara, atau kegiatan ibadah sesuai dengan aturan dan tata cara agama kita masing-masing. Negara menjamin keamanan, kenyamanan kita untuk beribadah, mau itu sholat, misa, berdoa, ataupun melakukan ritual keagamaan lainnya. Semuanya dilindungi selama kita lakukan dengan baik tanpa gangguan orang lain. Yang ketiga, penghormatan terhadap perbedaan agama, yang berarti kita wajib bersikap sopan, menghargai, menghormati agama orang lain yang memiliki kepercayaan berbeda dengan kita atau agama yang berbeda dengan kita. Kedua, ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menekankan bahwa penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Penerapan nilai kemanusiaan
Di antaranya ada perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Perlindungan hak asasi manusia merupakan upaya untuk menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun karena merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Yang kedua, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Persamaan kedudukan di hadapan hukum adalah prinsip bahwa semua warga negara memiliki status yang sama di mata hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, jabatan, kekayaan, atau kedudukan sosial. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta harus diperlakukan secara adil dan diproses hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Polisi, hakim, dan aparat penegak hukum harus memperlakukan semua warga secara adil tanpa diskriminasi. Manfaat persamaan di hadapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin hak-hak warga negara dilindungi. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, bahkan bahasa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, nilai persatuan menjadi sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa. Penerapan nilai persatuan meliputi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, mengutamakan kepentingan bangsa di atas segala kepentingan golongan, mengembangkan sikap, toleransi, dan gotong royong, menjaga kerukunan antar masyarakat. Yang keempat merupakan nilai demokrasi. Nilai demokrasi menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemerintah harus dijalankan berdasarkan kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Penerapan nilai demokrasi antara lain ada pemilihan umum secara demokratis, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, berpartisipasi masyarakat dalam pemerintah. Yang kelima, ada nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang termasuk dalam nilai keadilan sosial, yang pertama ada pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan adalah upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai daerah tanpa adanya kesenjangan yang terlalu besar. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah pedesaan yang terpencil dan wilayah yang masih tertinggal. Tujuan pemerataan pembangunan adalah menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Contoh dalam pemerataan pembangunan ada pemerataan jalan, jembatan, dan sarana transformasi. Ada juga penyediaan listrik dan internet sehingga ke desa-desa, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah yang terpencil. Setelah kita mengetahui nilai-nilai konstitusional, sekarang kita akan membahas tentang norma konstitusional dalam UUD NRI tahun 1945. Norma konstitusional merupakan aturan dasar yang mengikat seluruh komponen negara. Norma-norma tersebut dapat ditemukan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Beberapa norma konstitusional yang penting antara lain, yang pertama ada norma mengenai bentuk negara. UUD menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, Indonesia tidak berbentuk kerajaan. Indonesia bukan negara federal. Pemerintah dijalankan untuk seluruh wilayah Indonesia secara terpercaya dan terpadu. Yang kedua, norma mengenai kedaulatan rakyat. Pada pasal 1 ayat yang kedua, UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, pemerintah memperoleh legitimasi dari rakyat. Kekuasaan negara harus dijalankan sesuai konstitusi. Yang ketiga, ada norma mengenai negara hukum. Pada pasal 1 ayat 3, UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maknanya, semua orang tunduk pada hukum, pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang, dan warga negara dilindungi oleh hukum. Yang keempat, norma mengenai hak asasi manusia. UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap berbagai hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk beragama, hak memperoleh pekerjaan, dan hak untuk menyampaikan pendapat. Norma ini bertujuan menyampaikan kebebasan dan martabat manusia. Yang kelima adalah norma mengenai pembagian kekuasaan. Pada norma mengenai pembagian kekuasaan, konstitusi mengatur pembagian kekuasaan. Di antaranya ada presiden sebagai pemimpin, DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah pemutusan kekuasaan pada lembaga. Berikutnya terkait konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Konstitusionalitas sendiri berarti kesesuaian sesuatu peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Suatu perundangan dikatakan konstitusi apabila tidak bertentangan dengan UUD 1945, dibentuk sesuai prosedur yang berlaku, menghormati hak-hak konstitusi warga negara, dan mendukung tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD. Sebaliknya, suatu perundang-undangan dianggap inkonstitusional apabila bertentangan dengan ketentuan atau prinsip yang terkandung dalam UUD 1945. Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam suatu hukum Indonesia terdapat tingkatan peraturan perundang-undangan. Di antaranya ada UUD NRI tahun 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, pemerintah peraturan provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Semakin rendah kedudukan suatu peraturan, maka semakin wajib peraturan tersebut menyesuaikan diri dengan peraturan yang lebih tinggi. Kita harus memahami pentingnya konstitusionalitas dalam kehidupan bernegara. Konstitusionalitas memiliki peran yang sangat penting karena menjamin perlindungan hak warga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga kepastian hukum, menegakkan prinsip negara hukum, mewujudkan pemerintah yang demokratis, menjaga keselarasan seluruh sistem hukum nasional. Tanpa adanya konstitusionalitas, pemerintah dapat membuat aturan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi, nilai dan norma konstitusional dalam UUD NRI 1945 merupakan landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai konstitusional mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, norma konstitusional merupakan aturan dasar yang mengikat seluruh warga negara dalam penyelenggaraan negara.